Proses keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia saat ini dengan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan tidak hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan agar sebuah masyarakat bisa tumbuh dengan stabil dan tidak merusak sumber daya yang mereka miliki. Dalam aspek lingkungan, keberlanjutan berarti masyarakat harus mampu mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, melakukan penghijauan, serta memastikan air dan tanah tetap bersih. Masyarakat juga belajar memanfaatkan energi secara efisien, seperti menggunakan lampu hemat energi, mengurangi pemborosan listrik, atau memanfaatkan energi terbarukan jika tersedia. Langkah-langkah kecil seperti ini berkontribusi besar dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Dari sisi sosial, keberlanjutan berarti membangun masyarakat yang saling mendukung dan peduli. Ini terlihat dari adanya kegiatan gotong royong, pembinaan kreativitas anak muda, pendidikan yang merata, dan rasa saling menghargai antar warga. Ketika lingkungan sosial berjalan dengan baik, masyarakat bisa merasa aman, nyaman, dan memiliki kesempatan berkembang tanpa diskriminasi. Hubungan sosial yang sehat menjadi fondasi keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya adalah aspek ekonomi, yang berbicara tentang bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan tanpa merusak sumber daya. Ekonomi yang berkelanjutan berarti membuka peluang kecil mendukung usaha lokal dan memastikan ekonomi masyarakat tumbuh secara adil. Misalnya, dengan mengembangkan usaha kecil memanfaatkan bahan ramah lingkungan atau menciptakan produk kreatif dari limbah. Hal ini membantu masyarakat mandiri secara finansial sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan dalam budaya. Masyarakat perlu menjaga tradisi, seni, dan nilai yang diwariskan generasi sebelumnya. Menjaga budaya bukan berarti menolak perubahan, tetapi memilih perubahan yang tetap menghormati identitas. Ketika sebuah masyarakat merawat budayanya, mereka tidak mudah tergerus oleh perkembangan zaman. Budaya menjadi penguat ikatan sosial sekaligus pembentuk karakter masyarakat. Proses keberlanjutan ini tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan semua orang. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan individu harus bekerja sama. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari, seperti membuang sampah pada tempatnya, mendukung produk lokal, atau menghemat energi, menjadi bagian dari solusi besar untuk masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, keberlanjutan bukan hanya tujuan, tetapi cara hidup. Dengan menerapkan keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya, masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan layak bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Berikut adalah contoh-contoh dari proses keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat dalam upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia saat ini. Berikut adalah 10 pertanyaan seputar hal yang kita bahas tadi. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan proses keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat? Proses keberlanjutan adalah upaya menjaga agar kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan tetap seimbang sehingga dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang. Soal nomor 2. Mengapa keberlanjutan penting untuk generasi sekarang dan mendatang? Karena keberlanjutan memastikan sumber daya tidak habis, lingkungan tetap sehat, dan kualitas hidup tetap terjaga untuk waktu yang panjang. Nomor 3. Bagaimana peran teknologi membantu masyarakat mencapai keberlanjutan? Teknologi membantu dengan menyediakan solusi efisien seperti energi terbarukan, sistem pengelolaan sampah modern, dan platform edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat. Nomor 4. Contoh tindakan sederhana apa yang bisa dilakukan untuk mendukung keberlanjutan? Memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, menanam tanaman, serta memilih transportasi yang ramah lingkungan. Nomor 5. Bagaimana pengelolaan sampah memengaruhi keberlanjutan lingkungan? Pengelolaan sampah yang baik mengurangi pencemaran, menjaga kebersihan ekosistem, dan mendukung daur ulang yang menghemat sumber daya alam. Nomor 6. Apa hubungan konsumsi energi dengan keberlanjutan hidup masyarakat? Semakin hemat energi yang digunakan, semakin kecil pula dampak negatif terhadap lingkungan seperti emisi gas rumah kaca. Nomor 7.
Bagaimana pendidikan membentuk pola pikir sadar lingkungan? Pendidikan memberi pemahaman bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, sehingga masyarakat lebih peduli dan bertanggung jawab kepada lingkungannya. Nomor 8. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan gaya hidup berkelanjutan? Kurangnya kesadaran, kebiasaan lama yang sulit diubah, serta fasilitas yang belum memadai. Nomor 9. Bagaimana kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta berperan? Kerjasama ini menciptakan aturan yang lebih jelas, fasilitas yang lebih baik, serta inovasi yang mendukung keberlanjutan. Nomor 10. Bagaimana perubahan kecil dapat memberi dampak besar? Karena ketika dilakukan secara bersama, perubahan kecil menjadi kebiasaan massal yang mampu mengurangi kerusakan lingkungan secara signifikan.